Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita melanjutkan pelajaran Hayat Kisah Para Rasul, berita yang ke-8. Kita tahu bahwa para rasul, para murid-murid, 120 orang berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa untuk menerima janji Bapa. Dan kita melihat dalam berita ini bagaimana mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Dan kita juga akan melihat bagaimana tanda dari pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini kita lihat lidah-lidah menandakan roh kuasa ekonomikal dari Allah yang adalah roh yang berbicara. Jadi lidah-lidah ini mengacu kepada organ untuk berbicara. Maka pencurahan Roh Kudus ini adalah supaya mereka bersiap untuk berbicara bagi Tuhan. Nyala api menandakan kuasa yang membakar untuk menyucikan dan mendorong dalam pergerakan ekonomi Allah. Jadi lidah-lidah seperti nyala api. Ini adalah yang membakar roh mereka sehingga mereka dengan berani memberitakan Injil kepada semua orang. Semua yang ada di dalam rumah itu dipenuhi oleh roh. Jadi saudara-saudari, di dalam rumah itu, asalkan mereka di dalam satu tempat itu berdoa bersama di dalam kesehatian, maka mereka semua tiada yang terkecuali dipenuhi oleh roh. Namun satu hal yang harus kita perhatikan saudara-saudari, bahwa di sini tidak semua yang hadir berbahasa lidah. Tidak semua yang berbahasa lidah. Semua dipenuhi oleh roh, tetapi tidak semua berbahasa lidah. Mari kita melihat penjelasannya. Karunia bahasa roh, karunia Roh Kudus tidak hanya berbahasa lidah. Ya, jadi di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, roh yang sama memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Dan di dalam ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi ini menunjukkan saudara-saudari bahwa roh itu memberikan karunia kepada anggota tubuh masing-masing. Maka berbahasa lidah hanyalah salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus. Tidak bisa kita mengatakan bahwa berbahasa lidah adalah satu-satunya tanda dari pencurahan Roh Kudus. Semoga kita bisa memahami kebenaran firman ini. Selanjutnya, bahasa lidah adalah bahasa yang dapat dimengerti. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini artinya bahasa yang diucapkan oleh murid-murid di tempat itu adalah bahasa yang dapat dimengerti. Di ayat 8 juga dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi berbahasa lidah di dalam bahasa Yunaninya ini adalah
glossalaleo. Ini menunjukkan organ yang berbicara ini adalah lidah. Lalu diutarakan menjadi bahasa yang dapat dimengerti. Sehingga orang-orang itu tahu apa yang mereka katakan. Bahasa lidah, saudara-saudari, dinyatakan untuk perluasan Injil Kerajaan Allah. Jadi bahasa lidah ini bukan sekedar untuk pameran, satu keajaiban, satu perkara yang spektakuler. Tetapi bahasa lidah dinyatakan untuk perluasan Injil Kerajaan Allah. Ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saat itu banyak orang Yahudi dari berbagai macam daerah perantauan, mereka kembali datang ke Yerusalem. Ini adalah untuk melanjutkan, menggenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun, supaya mereka menjadi saksi dari Yerusalem sampai ujungnya adalah ke ujung bumi. Ke ujung bumi berarti berbagai macam bangsa, daerah, dengan berbagai macam bahasa mereka sendiri. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, saat Roh Kudus ini dicurahkan, maka sebagian dari mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh mereka yang datang dari segala penjuru bumi. Siapakah orang-orang atau daerah ini, saudara-saudari? Ada Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, Arab. Ini adalah dari timur sampai barat. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa bahasa lidah ini dicurahkan, dinyatakan supaya Injil bisa diberitakan. Dengan sekembalinya mereka ke daerah masing-masing, maka Injil ini menjadi benih yang ditaburkan sehingga mendapatkan orang-orang yang percaya, diselamatkan, dan mereka menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Selanjutnya para rasul berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, perbuatan-perbuatan besar apa yang dibicarakan oleh mereka? Perbuatan-perbuatan besar apa yang dilakukan oleh Allah? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, kata perbuatan-perbuatan besar ini juga terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Lukas pasal 1 ayat 49 ini adalah pujian dari Maria saat dia diberitahu bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak yang namanya adalah Yesus. Maka Maria memberikan puji-pujian. Jadi kita lihat apakah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, maka saya bisa menyimpulkan bahwa Allah melakukan apa? Yaitu Allah Tritunggal yang telah melalui proses inkarnasi, mati, bangkit, menjadi roh pemberi hayat, menghasilkan anak-anak Allah yang terbangun menjadi tubuh Kristus yang rampung akhir menjadi Yerusalem. Yerusalem baru. Jadi saudara-saudari, perbuatan besar ini adalah tak lain Allah sendiri yang datang ke dalam manusia sebagai benih hayat. Supaya manusia menerima dia, manusia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dan terbangun bersama di dalam satu tubuh Kristus yang menyatakan kemuliaan Allah. Dan yang rampung akhir menjadi Yerusalem baru. Inilah perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Anda
dan saya. Dan perbuatan besar ini terus berlangsung di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, di dalam masa pandemi ini, pencurahan Roh Kudus ini boleh dinyatakan di dalam Anda dan saya. Kita masing-masing sebagai anggota tubuh, kita juga menerima Roh Kudus, baik aspek esensial maupun aspek ekonomikal. Di dalam aspek ekonomikal, kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bukan perbuatan yang di luar, tetapi yang inti, yang utama adalah Allah ingin dinyatakan di tengah-tengah manusia. Semoga situasi belakangan ini semakin menguatkan Anda dan saya untuk menikmati roh itu. Dan roh itu mengalami kelimpahan di dalam kita sehingga bisa dinyatakan menjadi bahasa lidah yang sejati, yaitu kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan.